Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanhar huma wa qul lahuma qaulan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan baik. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Menurut Quran Surat Al-Isra ayat 23, yaitu kita harus memahami bahwa berbakti kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada orang tua dalam ucapan, perbuatan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Ayat di atas menyebut secara tegas kedua orang tua atau salah seorangnya dalam firman-Nya yang berbunyi tadi, imam yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma, yang artinya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai ketuaan di sisimu, walaupun kata mencapai ketuaan usia lanjut berbentuk tunggal. Hal ini untuk menekankan bahwa apapun keadaan mereka, berdua atau sendiri, maka masing-masing harus mendapat perhatian dari anaknya. Kemudian kata kariman biasa diterjemahkan mulia, dan menurut para pakar-pakar bahasa mengandung makna yang mulia atau terbaik sebagai subjeknya. Bila kata karim dikaitkan dengan akhlak menghadapi orang lain, maka ia bermakna pemaafan. Ayat ini menuntun agar apa yang disampaikan kepada kedua orang tua bukan saja tepat dan benar, bukan saja juga yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, tetapi ia juga harus yang terbaik dan termulia. Dan kalaupun seandainya orang tua melakukan kesalahan terhadap anak, maka kesalahan itu harus dianggap tidak ada atau dimaafkan. Dalam arti dianggap tidak ada, tidak pernah ada, dan terhapus dengan sendirinya, karena tidak ada seorang tua yang bermaksud buruk terhadap anaknya. Demikian makna kariman dipesankan kepada anak dalam menghadapi orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24. Selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24. Bahwasanya ayat-ayat ini masih lanjutan tuntunan berbakti kepada kedua orang tua. Ayat ini memerintahkan anak bahwa dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, didorong oleh karena rahmat kasih sayang kepada keduanya, bukan karena takut atau malu dicela oleh orang lain apabila tidak menghormatinya. Dan ucapkanlah, yakni berdoalah secara tulus. Betapapun doa dan bakti yang diajarkan agama ini bukan saja merupakan pendidikan kepada anak atau manusia untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat dan mengakui jasa ibu dan bapak,
tetapi juga bertujuan mengukuhkan hubungan harmonis antar keluarga yang akhirnya dapat mengukuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan umat manusia. Ayat-ayat di atas tidak membedakan antara ibu dan bapak. Memang pada dasarnya ibu hendaknya didahulukan atas ayah, tetapi ini tidak selalu demikian. Seorang ulama yang bernama Tahir Ibn Ashur menuliskan bahwa Imam Syafi'i pada dasarnya mempersamakan keduanya, sehingga bila ada salah satu yang hendak didahulukan, maka sang anak hendaknya mencari faktor-faktor penguat guna mendahulukan salah satunya. Selain itu juga, ayat-ayat di atas memberi tuntunan kepada anak dengan menyebut tahap demi tahap secara berjenjang ke atas. Ya, dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yakni jangan menampakkan kejemuan dan kejengkelan terhadap keduanya, serta ketidaksopanan kepada mereka. Lalu disusul dengan tuntunan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi lagi tingkatnya dari tuntunan pertama, karena ia mengandung pesan menampakkan kehormatan dan pengagungan melalui ucapan-ucapan. Selanjutnya meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua itu. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tuanya, yakni selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau ikuti keduanya. Hanya kepadaku tempatmu kembali, dan akan Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Selanjutnya yaitu Al-Ankabut ayat 8, bahwasanya ayat ini menjelaskan larangan mengikuti orang tua yang memaksa anaknya mempersekutukan Allah. Namun sebelum menegaskan larangan itu, dikemukakan terlebih dahulu prinsip dasar perlakuan anak kepada orang tuanya, kendati agama dan kepercayaan mereka berbeda dengan agama anaknya. Ayat tersebut mengatakan, kami telah menetapkan kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mewasiatkan, yakni berpesan kepada manusia wasiat yang baik, yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Dan kami berpesan juga kepada mereka bahwa jika kedua orang tuanya, apalagi kalau salah satunya, lebih-lebih kalau orang lain, bersungguh-sungguh memaksamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, apalagi setelah aku dan para rasul menjelaskan kebatilan mempersekutukan Allah, dan setelah engkau mengetahui bila menggunakan nalarmu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, karena tidak boleh mematuhi satu makhluk dalam kedurhakaan terhadap Allah. Selain itu, apapun sabab nuzulnya, yang jelas ayat di atas melarang siapapun, walaupun anak tersebut, untuk taat kepada kedua orang tuanya apabila ketaatan tersebut bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhlukin fi maksiat Allah, yang artinya tidak dibenarkan taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Demikian sabda Rasulullah SAW, firman-Nya, ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, hanya kepadakulah kembali kamu, lalu aku kabarkan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Dipahami oleh Ibn Ashur sebagai jawaban atas pertanyaan yang muncul,
dalam benak tentang perlu atau tidaknya memperlakukan orang tua dengan perlakuan buruk sebagaimana layaknya terhadap seorang musyrik. Bisa juga penggalan ayat di atas dikaitkan dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW untuk tetap berbakti pada kedua orang tua yang musyrik dalam batas-batas yang dibenarkan agama, dan penilaian tentang ketaatan anak terhadap perintah dan larangan itu akan dikabarkan, yakni balasan dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li walidaik ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah kamu kembali. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Kemudian selanjutnya Al-Quran Surat Luqman ayat 14, bahwasanya ayat ini menjelaskan dinilai oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran Luqman kepada anaknya. Ia disisipkan Al-Quran untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tuanya menepati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bagaikan menyatakan, dan kami wasiatkan, yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia menyangkut kedua orang tuanya. Pesan kami disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia melahirkan dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukan setiap saat. Ayat di atas tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu. Ini disebutkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibunya. Berbeda dengan bapak, Al-Quran hampir tidak berpesan ibu bapak untuk berbuat baik kepada anaknya kecuali sangat terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Kemudian hanya kepada Allah tempatmu kembali, maka akan Allah beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Luqman ayat 15. Bahwasanya ayat ini menjelaskan, setelah ayat yang lalu menekankan pentingnya berbakti kepada ibu bapak, maka kini diuraikan kasus yang merupakan pengecualian menaati perintah kedua orang tua, sekaligus menggarisbawahi wasiat Luqman kepada anaknya tentang keharusan meninggalkan kemusyrikan dalam bentuk apapun, serta kapanpun dan dimanapun. Tat Bata'i berkomentar bahwa penggalan ayat ini merupakan kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang luas. Ulama ini menulis bahwa Allah Subhanahu wa taala berpesan agar setiap orang menyertai ibu bapaknya dalam urusan-urusan keduniaan, bukan agama yang merupakan jalan Allah dengan cara yang baik, sesuai pergaulan yang dikenal, bukan yang mungkar, sambil memperhatikan kondisi keduanya dengan lembut tanpa kesabaran. Kemudian juga anak juga harus memikul beban yang dipikulkan ke atas pundaknya oleh ibu bapaknya itu, karena dunia tidak lain
kecuali hari-hari yang terbatas dan masa yang lalu. Adapun agama, maka jika keduanya termasuk orang yang senang kembali kepada Allah, mengikuti ajaran Allah, maka hendaklah engkau mengikuti jalan kedua orang tuamu itu. Dengan demikian, tulis tabat tabai ad-dunya mengandung pesan yang pertama, bahwa mempergauli dengan baik itu hanya dalam urusan dunia, bukan urusan keagamaan. Yang kedua, bertujuan meringankan tugas beban itu, karena ia hanya untuk sementara, yakni selama hidup di dunia yang hari-harinya terbatas, sehingga tidak mengapalah memikul beban kebaktian pada kedua orang tuanya tersebut.